Jangan lupa subscribe, like, share video ini, dan tekan tombol lonceng agar dapat notifikasi video terbaru. I hope you enjoy it. Hai, assalamualaikum. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk kali ini aku mau bahas tentang silent disease. Apa sih silent disease? Nah, silent disease ini adalah penyakit yang gejalanya itu nggak terlalu nampak, nggak jelas gitu. Bahkan kadang nyaru atau samar-samar mirip sama penyakit lain. Silent disease ini banyak banget, cuman kali ini aku hanya akan bahas 3 silent disease yang sering terjadi pada anak. Siap ya? Kita bahas ya. Yang pertama adalah ADB atau anemia defisiensi besi. Nah, si ADB ini bisa terjadi pada anak di usia 0 sampai 5 tahun. Bahkan bisa terjadi juga pada anak yang masih ada di dalam kandungan kalau si ibunya nih yang lagi hamil ini kurang asupan zat besi. Emang ya kalau misalkan lagi hamil itu kan pengennya makan yang pedes, asam, segar gitu kan. Terus kayak apa ya, seblak, mie, pakai cabe, pakai telur, kayaknya segar banget gitu. Itu oke, nggak apa-apa kalau sesekali, cuman kita harus tetap concern sama asupan zat besi semasa hamil. Nah, selain semasa hamil juga nih, kita masih harus tetap concern pada asupan zat besi ketika menyusui. Jadi kalau misalkan selama menyusui kita kekurangan zat besi ini, bisa jadi anak kita ini juga terkena ADB. Kenapa? Karena kan apa yang ibu makan itulah yang anak makan juga gitu kan. Nah, si ADB ini juga bisa terjadi kalau si anak kurang asupan zat besi pada masa pertumbuhan, terutama pada masa MPASI. Emang seberapa pentingnya sih si zat besi ini ya kan? Si zat besi ini tuh penting banget untuk perkembangan dan metabolisme saraf. Makanya kalau kekurangan zat besi ini, si anak akan ada gangguan pada kognitif, terus gangguan tingkah laku, juga pada pertumbuhannya akan terganggu. Selain itu, si zat besi ini adalah sumber energi bagi otot. Jadi kalau misalkan kekurangan zat besi, si anak tuh akan terganggu atau berkurang kekuatan fisiknya dan kekuatan dalam bekerja gitu deh pokoknya kira-kira. Makanya kalau misalkan si anak yang kekurangan zat besi ini, dia akan lebih mudah sakit, lebih mudah terinfeksi, lebih mudah lelah gitu. Terus gimana dong cara pencegahannya? Nah, biasanya itu untuk yang ibu hamil dan menyusui disarankan untuk tidak banyak-banyak mengkonsumsi fresh milk atau susu murni. Terus nggak boleh banyak-banyak mengkonsumsi teh, karena di dalam teh ini ada zat yang namanya zatanin. Nah, zatanin ini mengganggu penyerapan si zat besi, jadi nggak boleh banyak-banyak. Terus apalagi ya, kalian bisa searching deh di Google apa aja. Nah, selain itu juga pencegahnya itu bisa dengan cara pemberian asupan makanan yang mempunyai zat besi tinggi yang mudah diserap oleh tubuh. Misalkan ati ayam gitu, terus ayam, daging sapi, kayak gitu. Nah, selain itu juga ibu yang menyusui harus menggalakkan ASI selama 4-6 bulan kalau memungkinkan gitu. Selain itu biasanya untuk bayi yang prematur nih dikasih preparat besi dari mulai usia 2 bulan gitu. Terus ciri-cirinya apa sih gitu kan si anak yang punya ADB ini? Biasanya kalau anak yang punya ADB ini dia kelihatan pucet gitu, terus lemah, lesu, pengen tiduran gitu, mager gitu kan. Nah, selain itu juga biasanya si anak ini emosian, cranky gitu, ambekan. Selain itu juga dia jadi kurang fokus, terus nafsu makannya juga berkurang. Makanya berat badannya itu nggak naik, nggak bertambah, bahkan bisa jadi sampai turun berat badannya. Nah, selain itu biasanya juga si anak itu gampang sakit, terus gampang capek aja gitu kelihatannya si anak itu. Nah, si ciri-cirinya ini kalau misalkan kalian dapet nih ciri-cirinya di anak kalian, aku saranin kalian langsung konsul ke dokter, terus minta pengantar untuk cek lab, cek darah untuk memastikan apakah benar ini ADB atau bukan. Karena
si ADB ini kan aku kasih tahu sekali lagi, ADB ini termasuk silent disease yang ciri-cirinya tuh nyaru, hampir-hampir mirip sama penyakit yang lain. Jadi jangan sampai nih misalkan kalian berpikir, kayaknya anak aku ADB nih, terus kalian pergi aja ujuk-ujuk ke apotek gitu kan, beli suplemen besi, terus dikasihin ke anak kalian dengan dosis yang bukan anjuran dari dokter gitu. Jangan seperti itu sih menurut aku. Dulu aku pernah kayak gitu. Aku bilang jangan karena dulu aku udah pernah ngerasain kayak gitu, udah pernah bandel kayak gitu. Aku kayaknya nih anak ADB nih, terus aku beli suplemen besi, terus cek gitu ya. Ternyata anak aku itu pas dikasih suplemen besi nggak ngefek, dia tetap aja nggak mau makan, tetap aja kerengkian, karena ternyata bukan ADB penyebabnya setelah diperiksa. Jadi aku harap kalian cek dulu ya, jangan nyanyi-nyanyian, jangan so tahu, kalian mesti bener-bener cek ke dokter, cek lab dan segala macam. Kalau misalkan memang hasilnya ADB, barulah biasanya kalian diresepkan preparat besi yang dikonsumsi selama 2-3 bulan. Juga biasanya dokter kasih suplemen vitamin C. Kenapa mesti dikasih suplemen vitamin C? Karena si vitamin C ini membantu penyerapan zat besi lebih optimal gitu. Oke, kita move ke yang kedua. Yang kedua ada TB atau tuberkulosis. Si tuberkulosis ini penyebabnya itu adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, TB ini bisa bersarang di mana aja nih, nggak cuma di paru, bisa di mata, bisa di ginjal, bisa di tulang gitu. Hanya kebanyakan pada anak-anak itu dia menyerang paru, tapi tidak menimbulkan gejala batuk-batuk kayak orang dewasa gitu. Tidak, dan juga tidak menular. Kenapa? Karena si bakterinya tuh hanya bersarang di dinding parunya aja. Makanya ini tuh kadang kita nggak sadar anak itu tuh TB atau enggak sih. Kadang masa sih TB gitu kan. Nah, biasanya ciri-ciri anak yang TB ini adalah dia suka demam yang nggak jelas. Demamnya tuh kadang timbul, kadang turun sendiri gitu kan tanpa obat. Jadi tuh nggak jelas. Jadi kita berpikir ini memang cuacanya yang panas atau emang anaknya yang demam sih. Nah gitu. Terus selain itu juga biasanya nafsu makannya berkurang juga. Otomatis berat badan nggak naik, seret bahkan bisa sampai turun. Nah selain itu juga biasanya ada benjolan di kelenjar. Kalau waktu itu anak aku di sini sekitar leher ada benjolan gitu. Nah kalau misalkan kalian berpikir ada nggak ya, atau nggak misalkan mungkin nggak ya anak aku terinfeksi TB paru gitu kan, karena di lingkungan kalian ada yang mengidap TB paru ini, kalian boleh cross check ke dokter, minta pengantar buat cek rongsen dan mantuk. Nanti kalau misalkan hasilnya memang positif TB, dianjurkan untuk mengkonsumsi obat TB selama 6-9 bulan. Coba bayangkan, gila, lama banget kan, 6-9 bulan. Waktu itu waktu anak aku terkonfirmasi TB, rasanya pengen denial, pengen menolak gitu, karena pas waktu di screening nih satu keluarga untuk cari di mana nih sumber penularan TB-nya gitu kan. Ternyata dalam keluarga aku tuh dalam satu rumah gak ada yang TB. Bahkan suami aku dulu kan LDR tuh ceritanya. Suami aku pun dicek paru-parunya tuh gak ada TB. Jadi otomatis nih si anak ini kayaknya tertular dari orang lain. Mungkin orang yang pernah bertemu atau pernah meluk, cium, gendong kayak gitu. Makanya untuk pencegahannya nih, aku bener-bener mohon banget untuk kita nih yang udah dewasa, yang udah paham gitu kan, jangan sampai peluk cium anak orang sembarangan. Jangan gemes, lucu, jangan, please, jangan. Kita nggak tahu kondisi badan kita tuh oke atau enggak, terus kita juga nggak tahu kondisi si anak yang kita unyil-unyil itu oke atau enggak. Gimana kalau misalkan si anaknya lagi ADB? Nah si ADB ini kan yang tadi aku bilang itu bikin si daya tahan tubuhnya kan turun tuh, mudah terinfeksi, mudah sakit. Nah dia baru ketemu aja, misalkan baru ketemu kita yang peluk cium itu, bisa jadi kena TB karena kondisi badannya tuh lagi nggak bagus gitu. Jadi kita
bener-bener harus memawas diri, harus sadar diri. Dan sebagai orang tua nih, aku saranin harus berani untuk bilang no, harus mau mengedukasi atau ngasih tahu gitu kan ya, ngasih warning jangan ya gitu, bukannya apa-apa, kita bilang aja bla bla bla. Memang kadang itu susah ya, kita jadi nggak enakan kayak gimana gitu kan, tapi ya gimana lagi, ingat pengobatannya 6-9 bulan. Coba bayangin anak kita mesti minum obat selama itu. Mendingan tega sama orang kan dibanding tega sama anak kita, iya kan? Kayak gitu. Kalau misalkan kalian penasaran gimana sih cara pemberian obatnya, gila lama banget 6-9 bulan. Kalian bisa cek video YouTube aku yang ini. Kalian bisa cek di situ, aku ngejelasin gimana cara pemberian obatnya, dan di situ juga aku jelasin gimana sih biar si TB ini pengobatannya nggak panjang-panjang, nggak lama-lama kayak gitu. Nah, oke, kita yang ketiga adalah ISK atau infeksi saluran kemih. Nah, si infeksi saluran kemih ini terjadi karena berkumpulnya kuman atau bakteri di saluran kemih dalam jumlah tertentu. Faktor risikonya apa sih yang menyebabkan si ISK ini pada anak? ISK ini pada anak biasanya terjadi karena, bisa jadi karena phimosis. Phimosis itu kondisi dimana kulup penisnya itu nggak bisa ditarik ke kepala penis gitu, jadi ngalangin gitu kan, harusnya ditarik nih gini. Biasanya kan kalau yang punya anak cowok sih pasti tahu ya, jadi kalau untuk dibersihin itu kan ditarik gitu, nanti dia balik lagi gitu. Nah kalau ini enggak, dia nempel aja nih sama si kepala penisnya gitu. Itu yang menyebabkan si urin tuh nggak keluar semua, yang akhirnya kuman atau bakterinya tuh numpuk di saluran kemih. Terus yang kedua bisa terjadi karena anak memakai popok terlalu lama. Kan di bungkusan popok tuh udah disaranin ya maksimal 3 jam atau maksimal 4 jam. Tapi kadang nih kita orang tua tuh belum penuh, belum basah, belum berat. Padahal kalau misalnya kita lama-lama ini, itu tuh sama aja kita numpuk bakteri di situ. Makanya meskipun sedikit belum berat atau dan sebagainya, kalau udah 3 jam sih kalau menurut aku udah ganti aja. Jangan lama-lama, kasihan lembab dan numpuk bakteri di situ. Terus yang ketiga juga bisa karena si anak nahan pipis nih. Kalau anak yang udah gede nih, udah 2 tahunan ke atas, lagi asik main game, ditahan pipis gitu kan, nanggung. Nah jangan, kalau misalnya kayak gitu bisa terjadi ISK juga. Nah selain itu juga bisa karena si anak itu apa sih itu namanya, sembelit. Nah sembelit bisa terjadi karena sembelit juga. Kok bisa sih? Karena si sembelit ini menekan, mengganggu pembuangan air urin untuk keluar, sehingga si urinnya sebagian numpuk di saluran kemih, bakterinya numpuk di situ, dan akhirnya terjadilah si ISK ini. Terus juga bisa jadi karena kelainan struktur anatomi saluran kemih. Nah, ciri-cirinya apa sih si anak dengan ISK ini? Ciri-cirinya biasanya anak itu kalau pipis kayak agak ngeden, terus kayak kesakitan gitu. Terus si urinnya itu agak berbau menyengat, warnanya juga keruh-keruh gitu. Udah kayak gitu biasanya dia rewel. Mungkin rewelnya itu karena dia sakit. Kalau misalkan yang anak yang udah gedean kan bisa ngomong nih, "Mi sakit pinggang" gitu kan, "Mah sakit nih di pinggang sekitar sini" gitu. Kalau anak yang belum bisa ngomong nih, bayi biasanya cuman cranky aja gitu, rewel gitu kan, nangis-nangis karena dia kesakitan cuman nggak bisa ngomong. Nah selain itu juga biasanya demam, terus bisa sampai muntah, mual yang berujung dehidrasi juga bisa. Kayak waktu itu anak aku pas ketahuan ISK itu karena dia muntah, mual, dan hampir dehidrasi. Pas aku cek ke IGD, bawa ke IGD, diobatin, besoknya dikasih pengantar ke dokter, dan dokter suruh cek ini ISK atau bukan, dan ternyata ISK. Terus juga ciri-cirinya biasanya pipis, tapi pipisnya tuh sedikit-sedikit kayak gitu. Terus nafsu makan juga itu ngaruh banget ke nafsu makan. Mungkin karena mualnya itu nggak enak, nggak enak badan gitu, jadi dia nggak nafsu makan, berat badannya udah pasti berkurang bahkan menurun kayak gitu. Nah pencegahannya
gimana sih biar nggak ISK? Ya itu jaga kebersihan gitu kan, terus cebok yang betul. Nah kalau kita cebok anak dengan cara yang salah juga itu bisa jadi faktor resiko ISK. Kok bisa? Nah kalau misalkan cebok itu kan dari depan ke belakang tuh, kalau misalkan cebok. Kalau misalkan kita dari belakang ke depan, itu bisa jadi resiko ngedorong kotorannya itu ke depan, terus masuk ke vaginanya atau enggak ya pokoknya ke alat kelaminnya si anak itu. Makanya ceboknya harus benar caranya dan harus bersih kayak gitu. Banyakin, jangan sampai kekurangan minum bukan harus banyak tapi cukup, minumnya harus cukup kayak gitu. Dan dan yang pasti harus air bersih ya, jangan sampai anak minum air yang entah dari mana, kan anak suka iseng ya minum mana. Makanya kita harus benar-benar perhatiin gerak-gerik anak kayak apa, capek, pusing, tapi itu memang itulah yang harus kita lakukan kan, biar kitanya juga nggak rugi gitu. Kalau anak kenapa-napa ya kita juga ikutan rugi, ikutan sedih banget gitu kan. Nah kalau misalkan kalian pikir kayaknya anak aku ada ciri-ciri kayak gitu tuh, kayaknya ISK tuh, kalian cek ke dokter, minta pengantar. Nanti biasanya dikasih pengantar untuk tes urin. Kalau misalkan terkonfirmasi memang ini ISK, biasanya dikasih obat antibiotik yang harus dikonsumsi 7-10 hari. Setelah itu biasanya minta dicek lagi apakah masih ada bakterinya atau enggak. Kayak yang ringan gitu ya, cuma seminggu sampai 10 hari gitu, berarti bukan penyakit yang gimana. Jangan salah, si ISK ini kalau misalkan kita nggak cepet-cepet merhatiin kok anak kita gini ya, kok anak kita gitu ya, itu bisa menjalar ke ginjal, bisa jadi infeksi ginjal. Nah makanya kita sebagai orang tua harus lebih aware, harus lebih concern sama kesehatan anak, sama ekspresi anak. Karena kadang sih 3 penyakit ini tuh nggak terlalu menunjukkan kalau anak kita itu sakit. Yang paling menonjol itu cuma 1, berat badan nggak naik, nafsu makan berturun. Itu yang paling menonjol selama aku ngerasain TB dan ISK. 2 itu yang paling menonjol. Anak aku nggak mau makan, berat badannya turun. Itu makanya kalau udah tahu nih, udah ada nih misalkan, wah anak aku berat badannya nggak naik, atau misalkan bahkan turun dari sebulanan ini atau sampai 2 bulanan ini gitu, segera periksa ke dokter. Jangan sok tahu, jangan ngarang-ngarang, jangan tebak-tebakan apa penyakitnya, ucuk-ucuk ke apotek beli obat segala macam. Jangan sampai kayak gitu, karena kalau penanganannya salah bisa jadi sia-sia, bisa jadi nambah masalah baru. Jadi tetap pergi ke dokter, cek yang betul biar dapat solusi yang benar kayak gitu. Segitu aja informasi dari aku. Semoga apa yang aku informasikan ini sangat berguna untuk kita dan kesehatan anak-anak kita, biar kita lebih concern, biar kita lebih ngeh gitu. Anak aku ini gak mau makan tuh karena memang lagi mood aja, karena sariawan, karena ada gak enak body aja, atau gimana nih, atau enggak apa nih yang penyebab dia gak enak badannya itu. Jadi aku harap kita bisa lebih berhati-hati kayak gitu. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa bertemu lagi di lain waktu. Bye bye.